Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hunting di jalur kereta lori pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, di depan kita sudah ada kereta lori isian yang ditarik oleh kerbau teman-teman. Indah sekali dengan latar belakang Gunung Lemongan. Dan di belakangnya ada traktor teman-teman. Dan masih jauh di belakangnya lagi ada kereta lori dengan lokomotif diesel nomor 06 teman-teman. Nah, jauh di belakang sana. Akan menuju ke sini juga. Ya, traktornya ini mendorong rangkaian lori isian ini ya, setelah ditarik menggunakan kerbau barusan. Ya, traktor mundur lagi. Aduh. Balas. Oke, kita fokus ke kereta lori dengan lokomotif diesel D6 ini teman-teman. Di kondisi yang habis hujan ini. Ya, ini dia teman-teman, lokomotif D6 yang ternyata membawa rangkaian lori berisi ram. Dan nampak jelas Gunung Lemongan sebagai latar belakang. Nah, yang dilewati lokomotif itu ini jalur utama teman-teman, rel tetap. Sedangkan ini ram, rel bongkar pasang yang juga sama dengan yang ditarik oleh lokomotif itu, lori angkutan ram. Nah, itu awalnya di sini nggak ada relnya teman-teman. Nah, untuk mengkoneksikan jalur utama dengan kebun yang sedang ditebang agar lori bisa masuk, maka dipasanglah ram ini, rel sementara ini. Nah, setelah rangkaian lori isian ini ditarik ke jalur utama, seterusnya hingga kebun yang ditebang ini sudah selesai, maka rel ram ini dibongkar kembali teman-teman. Jadi seperti itu. Banyak teman-teman yang nanya saat saya memposting khusus jalur ram aja, banyak yang komen, kok relnya begitu, kok relnya rusak parah begitu, kok nggak lurus. Nah, yang teman-teman lihat itu adalah rel ram ini teman-teman. Rel sementara yang dipasang di kebun untuk mengkoneksikan jalur utama dengan posisi kebun yang sedang ditebang. Jadi itu rel ram namanya. Orang sini menyebutnya dengan istilah seperti itu. Jadi wajar rel ram itu seperti itu. Bukan rel utama teman-teman. Kalau rel utamanya lain lagi. Rel utamanya seperti ini. Lebih kencang, lebih lurus, lebih kuat, dan memiliki bantalan yang tertanam di ini tempatnya ini ya. Jadi yang teman-teman lihat saat biasanya saya memvideokan lokomotif kecil atau kerbau menarik lori isian dari kebun, itu rel ram ini teman-teman. Nah, jadi wajar kalau misalkan ngangkat-ngangkat ataupun relnya dari jauh saat di zoom kelihatan zigzag ya. Zigzagnya itu karena mengikuti kontur tanahnya. Dan rel sementara ini, ram ini hanya diperuntukkan untuk lewatnya lori dan lokomotif kecil, lokomotif ringan. Kalau nggak ada lokomotif kecil biasanya ditarik oleh kerbau itu ya.
Jadi bedakan teman-teman. Kalau teman-teman yang ikuti video saya sejak awal pasti tahu lah rel ram itu seperti apa. Beda dengan jalur utama. Jadi harap dibedakan. Jadi mungkin yang teman-teman yang komen yang kurang berkenan, komen-komen yang negatif tentang rel ram ini, jadi mungkin kaget ya melihat kok relnya seperti itu, relnya kok rusak, relnya kok ngangkat-ngangkat. Memang seperti itu adalah ram, rel sementara. Kalau di pabrik gula sudah wajar hal itu teman-teman. Dan bukan hanya di sini, di semua pabrik gula dulunya yang memakai jalur rel lori ke kebun pasti memakai ram semacam itu. Oke. Halo, halo, halo. Oke, oke. Ini guys, lampu mas. Oke. Ini pabrik gula guys. Sip, sip. Ya, kembali ke sini lagi lokomotif D6-nya. Akan mendorong lori berisi ram, teman-teman. Ya, inilah dia cara pemasangan rel ram ini di kebun, teman-teman. Jadi kalau rel ram itu hanya menggunakan bantalan plat besi, teman-teman ya, dan diletakkan di atas tanah kebun atau sawah ini. Jadi hanya menumpang di atas tanah sawah atau kebun. Ya, seperti ini. Jadi sudah jelas teman-teman ya, fungsi dari rel ram ini untuk menghubungkan jalur utama, rel utama ini ke posisi kebun yang sedang ditebang, agar lorinya bisa masuk, begitupun sebaliknya agar lori isian bisa ditarik ke jalur utama ini.
Ya seperti itu teman-teman. Terus dipasang ram yang ada di lori itu. Disambungkan terus menjalar hingga ke posisi kebun yang sedang ditebang di depan itu. Dan nanti tinggal dipasangkan sambungannya menggunakan plat besi juga.